Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Saudara Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan yaitu Google Pixel 4a. Dengan kondisi handphone itu apabila dicas itu tidak mau nambah teman-teman. Jadi hanya 0% terus. Oke, kita koneksikan ada di persentase di angka 0%. Sedangkan untuk di bagian backdoor itu ada keretakan yang disebabkan oleh baterai di dalam itu bengkak atau melembung teman-teman. Oke, kita cek. Sama sekali tidak ada persentase naik ya teman-teman, hanya 0% terus. Kita coba untuk pembongkaran. Kita bongkar dulu untuk di bagian LCD karena handphone ini membongkarnya di bagian LCD-nya dulu. Jadi harus ekstra hati-hati. Kita panasi dulu menggunakan alat separator ataupun bisa menggunakan blower teman-teman. Dengan ekstra hati-hati kita buka di bagian LCD-nya. Kita lepas dulu di bagian soket fleksibel LCD ada di bagian pojok tengah. Oke, setelah kita lepas LCD-nya ada keretakan di bagian kaca touchscreen ya teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati agar LCD-nya tidak pecah. Oke, kita buka untuk di bagian SIM tray dan kita pisahkan di bagian bezel sama backdoor atau tutup belakangnya. Oke, di bagian ini ada fleksibel sidik jari dan juga fleksibel kamera ya teman-teman. Kita lepas dulu di bagian fleksibel baterai, lalu kita lepas fleksibel fingerprint-nya. Setelah kita bongkar untuk di bagian baterai ini sengaja saya raba, itu terasa hangat karena untuk beliau saat konsultasi untuk handphone ini itu terasa panas terus apabila dicas teman-teman. Jadi handphone itu terasa hangat atau panas terus apabila kondisi handphone dicas karena untuk persentase baterainya sama sekali tidak naik dan hanya 0% terus. Kita lepas baterainya. Kondisinya seperti itu, jadi kondisinya melembung ya teman-teman, mungkin terlalu sering digunakan dan mungkin lupa pengecasan, sering kelupaan terlalu lama untuk pengecasannya. Untuk baterainya saya menggunakan Samsung J3 Pro atau J330. Ini untuk diameter, panjang maupun ketebalan itu sama teman-teman. Jadi ini adalah alternatif apabila kita tidak menggunakan baterai yang serupa atau tidak sesuai tipe handphonenya dikarenakan oleh stok yang mungkin tidak ada yang jual di daerah kita ataupun pelanggan minta cepat selesai dan kita tidak mempunyai stok untuk baterainya ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan alternatif seperti ini. Kita lepas dulu di bagian stiker pelindung PCB baterai. Ini di tahap ini kita coba untuk melepas yaitu fleksibel PCB baterainya. Kita bisa membersihkan dulu dari sisa-sisa lengket bekas stiker. Di bagian ini kita gunakan flux secukupnya saja dan kita menggunakan solder untuk melepas soket pada PCB baterai. Oke, dengan harus ekstra hati-hati untuk melepas di bagian soket fleksibel baterai teman-teman. Apabila salah sedikit bisa menyebabkan kena ground untuk di bagian panel pada kutub positif dan negatif. Untuk bagian baterai harus ekstra hati-hati untuk kita melepas maupun kita solder. Oke, di tahap ini kita lepas untuk di bagian baterai Samsung J3 Pro, yaitu untuk melepas soket PCB pada fleksibel baterainya. Ini sedikit kesulitan teman-teman. Ini beberapa lama kemudian itu baru terlepas untuk fleksibel PCB baterainya karena sangat sulit untuk membuka di bagian baterai ini. Kita gunakan T0 secukupnya saja untuk mempertebal di bagian panel pada kutub positif dan negatif pada baterai. Lalu kita bersihkan agar tidak kotor teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan dan kita akan coba memindahkan untuk fleksibel baterainya. Sebelum kita pindahkan, kita cek dulu di mana letak kutub positif dan kutub negatif pada baterai agar tidak kebalik saat proses pemasangan teman-teman. Jika tidak kita cek,
dan kita tidak mengetes untuk di bagian baterainya itu sendiri. Apabila kebalik nanti bisa menyebabkan short dan konslet pada PCB baterai maupun di bagian baterai itu sendiri. Apabila kita presisikan itu ada jarak yang kurang presisi, kita bisa memotong di bagian panel pada baterai. Untuk di bagian positif dan negatifnya kita kasih tenol secukupnya saja, dan kita presisikan untuk panel baterai ke PCB fleksibel baterai. Kita tambahkan untuk tenol secukupnya saja, dan di bagian ini saya kasih lempengan logam atau tembaga ya teman-teman. Kita bisa mengambil lempengan logam tembaga sejenisnya, yang penting tipis. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan kawat jumper sebagai penghubungnya, karena untuk di bagian panel baterai di bagian fleksibel itu tidak presisi ya teman-teman. Jadi kita bisa mempresisikan dulu dan baru kita pasang. Setelah kita pasang, kita lapisi menggunakan solasi anti ground yang tujuannya sebagai pengaman fleksibel PCB baterai. Oke, sudah kita pasang dan kita rakit untuk baterainya, dan ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah alternatif pertama setelah kita berusaha mencari stok baterai tidak ada dan sangat sulit untuk kita mencarinya, dan tidak ada stok di daerah kita. Jadi alternatif seperti ini teman-teman. Sebelum kita merakit infonya, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian bezel atau frame-nya. Jadi banyak sisa lem yang terdapat di bagian frame. Di bagian itu ada penutup penyaring speaker atas, kita pasang ke posisi semula dengan cara kita gunakan lem secukupnya saja. Dan di bagian ini juga kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian kaca touchscreen atau LCD teman-teman. Ini tujuan saya agar proses pemasangan atau perakitan LCD ke frame agar lebih presisi saat proses pemasangan teman-teman. Apabila kita tidak membersihkan sisa lemnya dulu, langsung kita pasang, biasanya menyebabkan kerenggangan pada baterai, dan kapanpun saat kita mungkin proses pemakaian itu nggak sengaja kemasukan air, bisa merambat atau kemasukan air di bagian dalam LCD-nya. Setelah kita bersihkan, kita coba membersihkan di bagian sisa-sisa debu menggunakan cairan pertamax dan tisu kering biasa, dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian lubang kameranya. Oke, setelah kita bersihkan sisa-sisa lem dan sebagian tengah juga kita bersihkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja seperti saat kita proses pemasangan atau perakitan LCD. Oke, kita tes dulu ya teman-teman. Sebelum kita merakitnya, kita tes, kita pasang fleksibel baterai dan kita koneksikan menggunakan charger. Oke, keluar notifikasi ada di angka 71% teman-teman. Kita tunggu sebentar dan kita cek apakah sudah naik untuk persentasenya atau tidak. Dan alhamdulillah persentasenya sudah nambah di angka 74%, dan kita coba untuk proses perakitannya. Oke, kita ambil backdoornya, dan di bagian itu ada bagian kamera depan yang nempel ke bagian backdoor. Kita bersihkan dulu di bagian lensa modul kameranya dan kita pasang kembali ke posisi semula. Dan di bagian kamera belakang juga kita bersihkan apabila kotor kemasukan debu. Dan di bagian baterai sengaja saya melindungi menggunakan solasi seperti bentuk busa ya teman-teman, agar tidak mudah lepas di bagian soket fleksibel baterainya. Dan kita pasang fleksibel fingerprint dan kita pasang backdoornya. Oke, kita presisikan untuk backdoor ke frame, dan jangan lupa kita angkat dulu di bagian LCD-nya. Oke, lalu kita rekatkan, kita presisikan untuk backdoor ke frame-nya, dan kita baut ulang untuk bagian perakitannya. Oke, di bagian soket fleksibel LCD juga saya menggunakan solasi seperti berbentuk busa, yaitu agar tidak mudah lepas di bagian soketnya. Karena penutup soket LCD itu tidak ada dari awal ya teman-teman saat saya membongkarnya. Dan kita proses pemasangan atau perakitan LCD, kita gunakan lem secukupnya saja. Oke, kita pasang untuk soket fleksibel LCD-nya dulu, baru kita mempresisikan LCD-nya.
Oke, kita presisikan LCD-nya, kita tekan secara halus dan kita coba sambil menyalakan handphonenya. Alhamdulillah LCD-nya masih tampil dan kita tunggu loadingnya sebentar. Sudah selesai untuk penggantian baterai Google Pixel 4a dengan menggunakan cara alternatif, yaitu menggunakan baterai Samsung J3 Pro. Apabila kita tidak menggunakan stok sesuai tipe handphone, kita bisa cari alternatif yang hampir mirip diameter LCD-nya. Alhamdulillah untuk LCD-nya tampil dan fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa menggunakan gelang karet sebagai perekatnya, dan sambil kita gunakan charger ada di angka 73%. Kita tunggu sebentar hingga mengisi dengan penuh. Kita cek dulu untuk persentase baterainya dan alhamdulillah ada di 100% ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengisian baterai bisa full penuh 100%. Oke, untuk lemnya sudah kering, kita coba melepas kembali di bagian karet dan kita bersihkan sisa-sisa lem yang terdapat di bagian samping LCD-nya. Dan ini adalah hasilnya. Alhamdulillah terpasang presisi, rapi dan rapat kembali untuk pemasangan LCD-nya, dan juga baterainya bisa berfungsi dengan sangat normal. Untuk pengisian baterainya bisa 100%. Dan alhamdulillahnya itu LCD masih normal serta touchscreen-nya masih normal ya teman-teman, karena untuk handphone Google Pixel 4a ini untuk pembongkarannya sangat resiko karena membongkar di bagian LCD-nya dulu, apalagi LCD-nya menggunakan Super AMOLED teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk mengerjakannya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.